Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miksalmina dalam mata kuliah Trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miksalmina. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan tentang trigonometri, yaitu koordinat kartesius dan kutub, ya. Jadi kita lihat dulu koordinat kartesius, ya. Kita ilustrasikan seperti ilustrasi di yang saya tunjukkan ini, ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke. Nah, jadi di sini ya suatu titik A ini ya dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, yaitu A, X, Y, di mana X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, ya. Jarak titik A terhadap sumbu Y. Jadi kita akan melihat ilustrasinya. Oke. Jarak titik A terhadap sumbu Y. Oke. Maka Y itu adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, kita akan lihat ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi X itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, ya. Sedangkan Y itu adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, inilah Y, ya. Selanjutnya, ya, yang harus kita ingat adalah, ya, nilai X dan Y di setiap kuadran, ya. Untuk mudah mengingatnya kita ilustrasikan seperti ini, ya. Jadi untuk kuadran pertama, ini kuadran pertama ya, X-nya positif, Y-nya positif, ya. Itu sudah kita pahami ketika kita mempelajari perbandingan trigonometri pada setiap kuadran, ya. Sedangkan kuadran kedua, X-nya yang negatif, Y-nya adalah positif, ya. Kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif, dan kuadran keempat adalah X-nya positif, yang Y-nya negatif. Itu cara mengingatnya. Jadi koordinat kartesius itu seperti ini, ya, ilustrasinya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke, berikut kita akan melihat, ini contoh sederhana ya. Dulu Anda di sekolah di tingkat menengah pertama sebenarnya sudah belajar ini ya. Ini hanya mengulang kembali, ya. Contoh gambarnya seperti ini, ya. Kalau titik A, X, Y itu apa? 2,1, ya. Berarti 2,1 itu di sini, ya. X-nya itu 2, oke. X-nya 2, oke. Y-nya itu adalah 1. Seperti itu seterusnya. Begitu sampai F, X, Y, berarti 0,2. F, kita lihat titik F di sini, ini 0, X-nya 0, Y-nya 2, berarti 0,2. Jadi ini gambar 6 titik koordinat koordinat pada bidang kartesius. Itu contohnya, ya. Jadi keterangannya di sini bisa dilihat sendiri, ya. Jika titik B, F, A, E ini dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis lurus, ya. Jadi menggambar sebuah garis itu dapat diperoleh dengan menghubungkan dua buah titik saja, ya. Itu aksioma sebuah garis, ya. Nah, dua buah titik dihubungkan maka bisa menghasilkan garis lurus. Oke, baik, selanjutnya silahkan dikerjakan ini ya sebagai latihan, ya. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat. Nah, ini sebagai latihan, ya. Kita lihat di sini P-nya itu min 4,2 sampai D-nya 1,2, ya. Jadi ini contoh soalnya, kita bisa lihat jawabannya seperti ini. Sebagai latihan, ya. Berarti P min 4,2 seperti di sini, P itu berada pada kuadran ketiga, sedangkan titik Q itu min 2,0 itu berada pada kuadran kedua, sedangkan R di sini 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya min 3, maka di titik ini, ya. Sedangkan S itu 1,2, X-nya 1, Y-nya min 2, titiknya ini. Kemudian T-nya 3,3, jadi di kuadran pertama. Oke, lanjut ya. Nah, itu pembahasan kita. Kemudian kita lanjut ke bagian koordinat kutub, ya. Jadi masing-masing kita pahami dulu apa itu koordinat kartesius dan apa itu koordinat kutub. Jadi koordinat kartesius Anda sudah paham, kita beralih ke koordinat kutub. Ya, kita lihat ilustrasi kutub. Ya, kita ilustrasikan pada sumbu X dan sumbu Y juga. Kemudian ada suatu titik A, ya. Kalau tadi di kartesius itu titik A-nya itu adalah X, Y. Sekarang pada koordinat kutub itu adalah R, alpha.
Oke, kita lihat sekarang di sini bahwa suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, yaitu A, R, alfa. Ini dia titik A-nya ya. Di mana R? R apa? Ini dia. Dari sini ke sini, dari O ke A ya, itu R. Jarak titik A terhadap titik asal 0. Jarak titik A terhadap titik asal O ya. Ini O. O itu berarti pangkalnya adalah 0,0, titiknya 0,0. Itulah R ya. Ini garis putus-putus. Kemudian selanjutnya alfa. Alfa ini adalah besar sudut antara ya sumbu X positif terhadap garis OA ya. Kita ulangi lagi, alfa ini adalah, nah ini dia. Alfa ini adalah besar sudut antara sumbu X positif, yang mana sumbu X positif ini dia. Ini sumbu X ya, terhadap garis OA. Ini OA-nya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang perlu kita ingat adalah besar sudut di berbagai kuadran. Nah, sama juga ya. Nah, jadi untuk kuadran pertama R, sudut K1. Ini lambang dari sudut ya, sudut K1. Oke. Kemudian di kuadran kedua R, sudut K2. Kemudian di kuadran ketiga juga seperti itu, di kuadran keempat juga seperti itu. Jadi sudut, kalau sudut itu kita mengingatnya itu seperti kita mengetahui perbandingan trigonometri pada semua kuadran, yang mana sin, yang mana kapan perbandingan trigonometri dari sin sampai cosecant ya, sin, cos, tan, kemudian cos, kotangan dan cosec itu positif dan negatif. Nah ini dia ya. Jadi sama juga kalau di kuadran pertama itu semuanya positif. Kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kebalikannya yaitu cosec. Kemudian kuadran ketiga adalah tan dan kebalikannya kotangan. Kuadran keempat adalah cos, kebalikannya adalah secant ya. Jadi ini ilustrasi koordinat kutub ya. Dia berubah, yang tadi x, y berubah menjadi r alfa ya. Nah, sekarang kita sudah pahami tentang koordinat kartesius dan kutub, maka kita akan melihat hubungannya ya. Hubungan koordinat kutub dan kartesius. Jadi suatu titik P berkoordinat XY di dalam sistem koordinat kartesius ya. Nah, jadi dan R theta ini sudutnya menggunakan theta. Kalau tadi alfa ya. Jadi tadi suatu P ya, kita garis bawahi, suatu P itu berkoordinat X, Y ya. Kemudian dalam sistem koordinat kartesius itu berubah menjadi sudut X-nya itu R, Y-nya itu theta. Jadi pasangan titiknya sudah menjadi R dan theta ya. Jarak dan sudut. Jaraknya itu R ya, sedangkan theta itu adalah sudut. Dalam sistem koordinat kutub. Nah, itu dia. Apabila kutub dan titik asal diimpitkan, demikian pula sumbu kutub dan sumbu X positif juga diimpitkan ya. Artinya titik asal pada koordinat kutub, kemudian sumbu X positif ya. Nah, ini kita impitkan, maka kedudukan titik itu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa titik P di sini X, Y itu adalah koordinat kartesius ya. Ketika dua-dua kita impitkan, maka di sini juga koordinat kutub di mana X-nya R, ininya theta. Jadi posisinya sama P ya. Nah, jadi di sini X-nya, X-nya ini, R-nya ini, sudutnya theta. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan melihat kelanjutannya bagaimana. Jadi dipahami ya. Silahkan dipahami dengan baik bagaimana hubungan koordinat kutub dan kartesius seperti yang diilustrasikan pada gambar ini ya. Kemudian kita akan melihat selanjutnya. Oke, jadi dari rumus segitiga tadi diperoleh hubungan sebagai berikut ya. Jadi dari gambar segitiga tadi yang dihimpitkan ya, maka dari ilustrasi tersebut terbentuklah sebuah segitiga ya. Dari segitiga tersebut diperolehlah hubungan yang pertama, jika diketahui koordinat kutub R alfa ya, R alfa, kemudian X-nya itu adalah R cos theta ya.
Y-nya R sin theta. Dari mana kita dapatkan? Itu sesuai dengan gambar segitiga tadi. Kita tuliskan lagi kembali segitiga tadi, ya. Oke, ini segitiga siku-sikunya. Oke, sebentar. Oke, kita buat dulu segitiganya dulu. Oke. Kemudian ini dia, ya. Nah, oke. Siku-sikunya di sini, ya. Siku-sikunya di sini. Kemudian di sini R, ya. Di sini R, kemudian di sini tadi X, di sini adalah Y, ya. Di sini adalah sudut theta. Oke, ini theta. Nah, jadi seperti itu ya, ilustrasi yang tadi di samping pada gambar koordinat kemudian diimpitkan, maka gambar segitiganya di sini ini. Kemudian di sini P ini adalah X, Y. Nah, itu sama dengan X, apa namanya? Kita ganti dulu. Oke. P-nya X, Y. Nah, itu berarti sama juga dengan R, ya, theta, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita di sini untuk koordinat kutub, karena dia terikat dengan sudut, ya, membentuk sebuah sudut di sini, maka kita menggunakan aturan apa namanya perbandingan trigonometri, ya, sinus, ya. Nah, sinus theta. Kita lihat dulu sinus theta. Karena sudutnya di sini, ya, berarti sin, kita mulai dulu dari sin theta. Sin itu adalah depan per miring, ya. Ini tetanya di sini. Ini tetanya di sini, depannya apa? Y, ya. Berarti Y, kemudian per miring. Miringnya itu adalah R, ya. Maka kita buat Y per R. Nah, jadi seperti itu. Ya. Maka untuk mendapatkan Y, nah, kita kalikan saja sin theta dikalikan R. Nah, sehingga sin theta, oke. Sin theta dikalikan R sama dengan Y. Nah, inilah dia dapat. Sehingga didapatkanlah Y sama dengan R sin theta. Seperti ini, ya. Nah, begitu juga untuk X. Untuk mendapatkan X bagaimana? Kita menggunakan kosinus, ya. Nah, ini saya buat di sini cos theta, ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Cos theta. Cos theta sama dengan apa? Cos theta itu, nih, ini theta. Sami, ya. Untuk mengingatnya, sami itu apa? Samping per miring. Samping sudut theta mana? Ini X dia. Miringnya R. Berarti X diperkan dengan R. Maka ketika ditanya X, maka cos theta, ya. Cos theta dikalikan R sama dengan X, sehingga didapatkanlah solusinya, sehingga X sama dengan R cos theta. Jadi seperti itu, ya. Begitu juga yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius. Nah, ya, kalau koordinat kartesius kan kebalikannya lah, dari kutub ke kartesius, kartesius ke kutub. Jadi jika diketahui koordinat kartesius, maka kalau tadi P-nya itu adalah R theta, ya. Itu yang poin pertama. Kalau yang kedua ini P-nya itu adalah X, Y. Ya, jadi kalau P, X, Y, maka kita cari dulu sisi miringnya, R-nya, ya. Karena ketika kita mencari R, ya, kalau nanti mengubah kartesius ke kutub, berarti kan kita harus tahu R sama tetanya, ya. Untuk mencari R berarti apa rumusnya? Menggunakan teorema Pitagoras. Apa bunyi teorema Pitagoras? Bunyinya adalah jumlah kuadrat sisi miring. Mana jumlah kuadrat sisi miring? Ya, ini ya, ini sisi miringnya. Jumlah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Oke, maaf ya, Ibu, saya ulangi lagi, sahabat sharing ilmu.
Teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring, ya. Ini kuadrat sisi miring. Oke, berarti ini R kuadrat. Sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jumlah kuadrat berarti sisi lainnya yang mana? Ini, sisi ini ditambahkan dengan sisi yang berdiri ini. Jumlah kuadrat sisi lainnya berarti sisi X. X dikuadratkan ditambah dengan Y kuadrat. Sehingga dapatlah rumusnya R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Y per R atau ars cos X per R, ya. Ars ini berarti sama juga dengan inverse dari sin, ya. Inverse dari sin kalau dituliskan biasanya sin, ya, pangkat min 1, ya. Jadi Y per R. Artinya berapa ini theta dari ini, ya. Jadi sin pangkat min 1 itu bisa juga dibuat dengan R sin, ya. Kalau di kalkulator kan ada ini tulisan RC, R sin, ya. Jadi untuk mencari sudutnya. Jadi bagaimana mendapatkan ini? Sama juga ketika tadi membuktikan koordinat kutub, ya. Untuk X dan Y hanya saja ini kita diminta untuk mencari theta. Misalnya kalau biasanya sin theta, tetanya misalkan 30, ya kan? Sin 30 derajat. Kalau ini hasilnya, ya. Misalnya saya contohkan seperti ini maksud dari tetanya. Misalkan sin saya katakan 30, ya. Sin 30 derajat. Sin 30 itu kan setengah, ya kan? Berarti kalau kita buat ke dalam sin theta sama dengan setengah. Kalau ditanya theta, artinya theta kita buat sin pangkat min 1, ya. Sin pangkat min 1 setengah atau ya, oke, atau theta dari ars sin setengah. Itu maksudnya. Berarti tetanya berapa? Kan kebalikannya, ya. Kalau tadi sin 30 sama dengan setengah, ini sin berapa, ya? Sin berapa sih yang hasilnya setengah? Itu maksudnya. Kalau kita buat dalam bentuk kalimat, sin berapa sih yang hasilnya setengah? Ternyata kalau theta ars sin setengah atau theta sin pangkat min 1 dari setengah, inverse dari ini setengah, inverse-nya, ya. Sin pangkat min 1 itu tetanya berarti adalah 30 derajat. Itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan untuk kita melihat X, ya. Untuk komponen X jika X-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi untuk koordinat kartesius ini kita menggunakan dua bentuk, ya. Jadi kita tinggal memilih yang mana yang gampang. Oke. Kita lihat bentuk yang nomor 3 dari rumus 1, 2 juga tadi. Jika X tidak sama dengan 0, maka dapat dinyatakan sebagai berikut, ya. Ini nggak ada lagi akarnya, jadi boleh R sama dengan akar E kuadrat tambah Y kuadrat. Boleh juga kalau kita tidak menggunakan akar, berarti R kuadrat sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat. Sama saja, ya. Nah, ini menggunakan tangan, ya. Kalau tadi boleh sin, boleh cos. Makanya tadi kan ada sama dengan theta sama dengan arc sin y per R atau sama juga dengan arc cos X per R. Nah, kalau ini kita menggunakan tangan. Kalau yang poin 2 tadi boleh menggunakan arc sin, boleh juga arc cos. Kalau ini arc tan. Kenapa arc tan? Karena kalau kita lihat tan itu kan dari sin per cos, ya. Perbandingan yang didapat dari sinus theta per cosinus theta. Jadi makanya kita gunakan tangan, ya. Jika X itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Kenapa? Karena ini kan Y per X, ya. Jadi ini syaratnya X itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan bentuk ini, ya. Apabila menggunakan rumus 3, ini karena tetanya ars tangan Y per X akan memberikan dua nilai theta yang berbeda di sini. Dan tetanya itu berkisar dari 0 derajat sampai 2pi. 2pi itu adalah 2 kali 180 derajat, ya. Pi itu bernilai pi yang dimaksud adalah 180 derajat, ya, sudut, ya. Jadi kalau 2pi berarti 360 derajat karena 2 dikalikan dengan 180, ya. Jadi untuk menentukan nilai theta yang benar perlu kita perhatikan letak titik P itu, apakah dia di kuadran pertama, kedua, atau 3 dan 4. Itu dipilih mana tetanya, sehingga nanti
akan berhubungan juga dengan R-nya. R-nya bisa saja min akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi itu kita perhatikan nanti ketika sahabat sharing ilmu bisa mencari jawaban ya. Jawaban dari permasalahan yang diberikan. Untuk mudah memahaminya, kita akan melihat contoh untuk koordinat kartesius ataupun koordinat kutub ya. Kita akan lihat di sini contohnya. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya adalah ya. Oke, yang pertama, diketahui koordinat kutub. Nah, ini ilustrasinya sudah ada ya. Oke. Ada titik A, R, alfa ya. Kemudian sudutnya itu 60 derajat. Oke. Nah, sudutnya 60 derajat, oke. Di mana R-nya itu 8 dari O ke A, R-nya. Maka titik A itu adalah 8,60 derajat. Ini ilustrasinya ya, untuk memudahkan kita. Baik, maka kita tadi sudah tahu ya rumusnya yang kita dapatkan berdasarkan pembuktian tadi berdasarkan ilustrasi segitiga siku-siku. Maka kita dapatkan bahwa untuk mencari X adalah R cos alpha, itu yang perlu kita ingat. Untuk mencari Y adalah R sin alpha ya. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini ya. Kita substitusikan terus. A-nya itu titik A-nya itu adalah 8,60 derajat ya. Nah, berarti X-nya itu 8,60 itu berarti kan ini koordinat kutub ya. Koordinat kutub itu berarti R, alpha ya. Berarti R-nya itu adalah 8. Sedangkan alpha atau theta itu adalah 60 ya. Maka tinggal kita substitusikan aja ke rumus. R-nya 8, cos alpha, cosnya 60. Maka jawaban kita adalah jawabannya adalah 8 dikalikan setengah. Oke, maka hasilnya adalah X-nya 4. Begitu juga untuk mencari Y, R sin alpha. Oke, ini ya. R-nya sama juga tadi 8 sin 60 derajat, maka sin 60 ini adalah setengah akar 3, 8 kali setengah 4, berarti hasilnya 4 akar 3. Maka koordinat kartesiusnya adalah X, Y, 4 ya. 4 akar 3. Jadi seperti ini ya. Oke, bisa ya. Insya Allah mudah ya. Mudah memahaminya. Apalagi kita sudah belajar perbandingan trigonometri. Oke, kita lanjutkan contoh untuk koordinat kartesius ya. Kita akan lihat contoh soal 2-nya. Diketahui koordinat kartesius ya. Ubahlah ke koordinat kutub. Oke, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, di mana koordinat kartesiusnya itu X, Y, X-nya itu adalah 4, Y-nya itu adalah 4 akar 3. Maka kita menggunakan rumus ini. Saya memilih rumus yang bentuk yang ketiga ya. R akar E kuadrat tambah Y kuadrat, sudutnya saya menggunakan bentuk yang ketiga, itu menggunakan tangan alfa ya, Y per X. Maka jawaban kita adalah berarti 4 itu adalah X, Y itu adalah 4 akar 3, maka R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Jadi 4 kuadrat hasilnya adalah 16 ya. 4 akar 3 dikuadratkan, berarti 4 dikuadratkan berarti 16 ya. Pertama kuadratkan dulu 4. 4 kuadrat berarti 16. Oke, kemudian kita kalikan. Nah, di sini akar 3 dikuadratkan. Akar 3 kuadrat itu kan akar 9. Akar 9 itu kan 3. Makanya kalau akarnya sama dikuadratkan atau dikalikan, maka hilang saja akarnya ya. Tadi ini 16 dikalikan dengan 3. Oke, 16 kali 3, makanya hasilnya adalah 48 ya. Nah, jadi 16 tambah 48, maka hasilnya adalah 64. Akar 64 adalah 8. Oke, kita dapatkan sehingga sekarang kita mencari sudutnya. Tangan alfa itu adalah Y per X ya. Nah, di mana Y 4 akar 3 per 4, mudah ya kita menggunakan rumus ini, maka jawabannya akar 3. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, ini tangan alfa yang akar 3. Kita yang ingin kita cari adalah, yang harus kita dapatkan adalah alfanya berapa. Kira-kira
alfa berapa ya yang tangan berapa ya, kok bahasanya tangan berapa ya yang hasilnya akar 3. Ayo, ternyata tangan alfanya itu 60 derajat. Nah, ini bisa kita ingat dengan cara yang sudah saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya, cara untuk mengingat sin, cos dan tan itu mulai dari 0, setengah, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3 sampai setengah akar 4 ya. Sehingga hasil kalau untuk tangan itu adalah sin bagi cos. Ternyata tangan berapa yang hasilnya akar 3? Ternyata tangan alfa, tangan 60 derajat. Sehingga alfanya itu adalah 60 derajat. Jadi kesimpulannya adalah koordinat kartesius yang tadi 4,4 akar 3 kita ubah menjadi koordinat kutub, maka menjadi 8,60 derajat. Nah, itu penjelasan untuk hari ini tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Oke, sahabat sharing ilmu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa setelah ini Anda mengerjakan soal yang telah tersedia ya. Oke, supaya bisa berlatih lebih banyak, lebih bisa memahami. Demikian saja. Jumpa lagi kita di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.